Halo netizen, ini adalah all new Isuzu MU-X. Nah, di acara Gias 2021 ini, Isuzu Indonesia juga menghadirkan SUV leather frame andalan mereka ya, si MU-X, dan sekarang udah masuk ke generasi keduanya. Dan dia juga launchingnya berbarengan sama saudara pickupnya, si all new D-Max yang sebelumnya udah pernah gue review ya. Nah, bedanya kalau di D-Max itu dia ada 3 varian, di MU-X ini dia cuma tersedia dalam satu varian yang seperti kita review ini aja. Dan untuk speknya juga agak-agak trondol ya, karena emang Isuzu mentargetkan si MU-X dan D-Max ini sebagai mobil komersil yang bisa dipakai di tambang atau di bisnis-bisnis yang butuh mobil kuat dengan berpenggerak 4 roda. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu yuk. Untuk kuncinya dia mirip seperti si D-Max sama MU-X ya. Dia kunci seperti ini masih colok dan ada tombol lock sama unlock. Kita buka aja. Bentuk interiornya juga mirip banget sama si D-Max ya, emang karena saudaraan gitu ya. Joknya masih fabric dan pengaturan simple banget, cuma ada recline sama sliding doang. Airbag juga cuma 2, nggak ada airbag samping dan kawan-kawannya. Oke, yuk kita masuk aja. Dan untuk masuk kita dikasih grab handle di pilar A ini, jadi masuknya gampang banget. Dan sekarang kita putar kuncinya aja untuk menyalakan si mesinnya all new MU-X ini. Wah, mulus banget mesinnya. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Isuzu MU-X. Nah, ini juga berubah total dibandingin generasi sebelumnya ya. Sekarang jadi lebih modern, bentuknya juga jadi lebih kohesif gitu ya, bener-bener mirip sama si D-Max juga. Cuma emang dibandingin sama D-Max, dia ada fitur-fitur yang agak di bawah ya, mungkin untuk menekan harga jualnya. Untuk setir, dia bentuknya sama persis seperti D-Max, cuman kalau di D-Max itu dia ada tombol-tombol di kiri kanan. Di MU-X ini malah sepi, jadi bener-bener kosongan banget ya setirnya, tapi pengaturan tetap sama, dia bisa tilt dan teleskopik. Dan ini juga baru di generasi yang sekarang, cuma ada klakson sama airbag doang jadinya. Di sebelah kanan sini juga ada switch lampu, tapi kalau di D-Max punya fog lamp, di MU-X ini nggak ada. Tapi di sebelah kiri switch wipernya sama, ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Untuk instrumen clusternya juga sedikit berbeda dibandingin D-Max ya. Kalau di MU-X ini di tengahnya itu MID-nya itu layar monokrom LCD, tapi uniknya sama Isuzu, dia tuh dibikin berwarna gini ya, jadi nggak kelihatan kayak layar LCD monokrom atau sering dibilang LCD kalkulator ya. Jadi kayak gear indikatornya tuh ada panah hijaunya seperti itu. Terus kalau kita lihat MID-nya di sini juga lengkap ya, ada speedometer digital, fuel gauge, temperature gauge, ada odometer di bawah, trip A, konsumsi BBM, trip B dan konsumsi BBM juga. Terus ada konsumsi BBM instan, ada sisa jarak tempuh, kalender, jam, dan balik ke odometer. Jadi unik sekali ya, bener-bener kayak LCD yang berwarna padahal dia monokrom gitu, unik sekali. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di sini dengan list silver yang bisa dibuka tutup, ada cup holder dengan bagian cup holdernya itu bisa digeser jadi tempat penyimpanan. Di bagian bawah ada tombol untuk matiin double blower belakang dan ada switch untuk headlamp leveling. Di bagian bawahnya ada laci kecil, ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri yang sangat nyaman. Di bagian door trim dia plastik keras, tapi untuk di bagian armrest dia ada lapisan fabric kayak di jok. Door handle warna silver dan ada aksen silver di belakang sini. Untuk switch power mirror juga udah ada, tapi dia belum bisa dilipat secara elektrik. Ada window lock, central locking, dan auto down untuk jendela pengemudi. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker juga. Untuk twitternya ada di pojokan dashboard. Di sini tadi ada grab handle, sama di atas satu lagi ada sun visor pengemudi yang polos, tapi di sisi luarnya ada card holder, spion tengah manual dimming, ada Brian di belakang, dan ada lampu kabin masih halogen. Di sini ada vanity mirror dengan card holder juga di sisi luarnya. Ada grab handle 2 biji untuk penumpang depan, dan seatbelt bisa diatur naik turun, begitu pula dengan head restraint-nya. Untuk di bagian dashboard
ada yang sedikit berbeda dibandingin D-Max ya. Kalau D-Max kan dia lebih ke arah, kan dia kan pickup gitu ya, jadi lebih digunakan untuk pemakaian yang lebih keras. Kalau di MUX ini mungkin untuk pemakaiannya agak sedikit lebih kalem, makanya di dashboard dia tuh soft touch. Kalau di D-Max itu dia plastik, dan kalau di D-Max ada laci kecil di sini, di MUX nggak ada. Tombol hazard sama-sama di atas sini. Head unit juga sama seperti di D-Max ya, dia touchscreen aftermarket seperti ini, makanya ini framingnya tebel banget. Tapi walaupun aftermarket, dia layarnya bagus, jernih, dan ada koneksi Apple CarPlay plus Android Auto. Udah dapat kamera mundur juga yang ini gambarnya jernih banget, keren. Ada ventilasi AC di kanan kirinya. Terus di bagian bawah ada pengaturan AC yang masih full manual seperti ini. Fan speed tengah, temperatur di kanan, dan arah AC ke muka kaki, dan kaki full di knob kiri. Ada tombol AC, defogger belakang, dan arah sirkulasi udara. Di bagian bawah sini ada power outlet 12 volt dan ada tempat penyimpanan juga. Untuk tuas transmisi seperti ini. Jadi kalau di D-Max itu manual semua, kalau di MUX dia cuma tersedia dalam transmisi otomatis, torque converter 6 percepatan, ada mode drive, dan kalau kita geser ke kanan dia ada Tiptronicnya ya. Ada manual mode, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Terus di sini ada tombol-tombol yang kelihatan seperti mobil-mobil Eropa, kayak center console Porsche ya, ada list silvernya gini. Cuma karena yang dimasukin ke Indonesia itu istilahnya base model ya, jadi banyak tombol kosong yang keisi cuman sebelah kanan sini doang. Ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Oke, di belakangnya juga ada tombol untuk menyalakan hill descent control. Jadi kalau kita ketemu turunan curam, kita aktifin mode ini dan kita tinggal fokus nyetirnya aja ya. Di belakang sini juga ada knob untuk mode 4WD-nya ya. Jadi dia punya selectable 4-wheel drive system. Kalau buat sehari-hari dia di 2H, jadi dia penggerak roda belakang. Tapi kalau udah mulai butuh off-road atau butuh penggerak 4 roda, kita bisa putar ke 4H. Dan kalau medan off-roadnya makin berat, tinggal klik tombolnya ini dan putar ke 4L. Nanti dia akan menggunakan low range gearbox-nya ya. Oke, kita balikin ke 2H aja. Di bagian sini juga ada tombol kayak off-road mode gitu ya, dan mungkin ini untuk ngatur mode traction controlnya. Dan kalau di MUX itu dia dapat electronic parking brake dengan auto brake hold. Jadi kalau macet kita nggak perlu nahan pedal rem secara terus menerus. Dan kalau di D-Max itu kan dia masih parking brake manual biasa ya. Di center console ini juga bagus kalau di MUX karena dia ada bantalan kulitnya. Jadi kalau kita nyenderin lutut kita di sini tuh jadi lebih enak juga. Di tengah sini ada 2 buah cup holder yang ini diisi sama organizer ya buat mobil test drive kan. Jadi harus ada alat-alat pembersih ini. Dan center console di dalam sini juga lumayan besar, tapi ya di dalamnya storage doang, nggak ada apa-apanya. Di atas ini juga bantalan kulit itu empuk gitu ya dengan jahitan warna abu-abu. Glove box kiri dia ada tempat penyimpanan seperti ini, dan ada satu lagi di bawahnya yang belum soft opening. Di sebelah kiri situ juga ada cup holder. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari si all new Isuzu MUX. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari all new Isuzu MUX ini ya. Nah, untuk memudahkan akses masuk juga kita udah dikasih grab handle ya di pilar B ini. Dan seperti inilah kondisi di jok baris keduanya Isuzu MUX ya. Jadi ini adalah posisi di belakang posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan di sini masih ada 5 jari untuk legroom. Jadi lega banget. Cuma untuk di belakang jok depan ini nggak ada seat back pocket baik di kanan ataupun di kiri. Di belakang center console juga ada tempat penyimpanan sekaligus power outlet 12 volt. Di atas ada lampu baca plus ada pengaturan untuk AC double blowernya ini ya. Dan khasnya MUX gitu ya, dia ventilasinya itu rapi seperti ini, nggak kayak polisi tidur kebalik gitu ya. Di belakang sini juga dapat grab handle di kanan dengan gantungan baju, di kiri juga sama. Terus untuk di bagian jok ini juga sama, nggak ada kulitnya, sama seperti di depan masih full fabric. Tapi headrest adjustable untuk 3 penumpang. Seatbelt juga 3 point semua, ada input ISOFIX. Dan di tengah kalau nggak ada orang, ada armrest yang bisa diturunin, tingginya ini pas banget, dan ada cup holdernya.
Oke, lanjut ke sebelah sini. Di bagian door trim belakang itu sama seperti door trim depan ya, dia full plastik kecuali di armrest yang ada panel fabriknya, ada door handle warna silver, ada tweeter juga, dan ada speaker di bagian bawah, switch power window di sini, dan turunnya nice sampai habis. Di bagian bawah juga ada door pocket yang ada cup holdernya. Oke, segitu dulu untuk di bagian kabin tengahnya. Jadi sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga dari Isuzu MU-X ini ya. Nah, untuk masuk ke baris ketiga, di sini ada tuas untuk melipat jok baris keduanya, dan dia modelnya itu one touch tumble ya. Dan untuk masuknya emang agak susah ya, karena di MU-X ini kita nggak dikasih footstep gitu, jadi naiknya itu agak lumayan effort. Jadi untuk anak kecil gitu ya, mungkin agak susah. Dan ini kita balikin joknya. Oke. Nah, sekarang kita udah di baris ketiga dari Isuzu MU-X ini. Nah, kalau di posisi gue ini, kita masih mendapatkan ruang legroom 2 jari, jadi masih oke. Walaupun jok baris keduanya ini nggak bisa di slide maju mundur seperti yang generasi sebelumnya. Jadi kalau generasi sebelumnya itu kan kabin belakangnya agak sempit, tapi di sini dibikin lebih lega ya. Dan dudukan paha ini juga lumayan di tilt gitu, jadi duduknya lebih proper, nggak kayak orang jongkok. Dan kalau gue nyender di headrest, ruang kepalanya itu sisa sekitar 1 jari, jadi mungkin agak mepet sih ya, tapi it's okay dan masih lega gitu. Di sebelah sini juga ada headrest, jadi bisa naruh 7 penumpang dewasa di sini secara pas, dan ada seatbelt juga, ada cup holder di kiri dan di sebelah kanan, tapi nggak ada power outlet gitu ya di kanan, baik di kiri. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian interior dari all new Isuzu MU-X. Sekarang kita lipat jok ini dan kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Isuzu MU-X ini. Nah, sama seperti si D-Max, dia menggunakan mesin 1900 cc 4 silinder turbo diesel, dan ini merupakan mesin diesel Isuzu yang baru ya, namanya DDI Blue Power. Dan ini mesinnya cukup canggih, jadi cukup revolusioner gitu, kayak jadi lebih bersih lah. Dan ini penerusnya mesin 4JK1 yang ada di MU-X dan D-Max lama. Untuk tenaganya 150 HP dan torsi 350 Nm. Transmisinya otomatis 6 percepatan ke 4 rodanya. Dan buat kalian yang nanya apakah MU-X ini bisa minum solar, jawabannya iya, karena Isuzu Indonesia itu request ke Thailand, karena ini kan masih CBU Thailand, untuk spek yang bisa minum solar busuk ya. Jadi dikasih double filter solar dibandingin versi Thailand yang single filter. Nah, untuk ruang mesin ini juga sedikit lebih rapi dibandingin D-Max ya, karena di MU-X ini ada engine covernya yang sedikit mempermanis. Di bagian cup juga udah ada peredamnya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk eksterior dari all new Isuzu MU-X ini juga jadi makin ganteng ya dibandingin generasi sebelumnya. Dan sama seperti MU-X yang versi terakhir-terakhir ya, design language dari Isuzu yang terbaru tuh udah mulai kayak kebarong-barongan ya. Jadi bagian depannya itu mulai sedikit lebih ada identitasnya ya, walaupun dia nggak punya emblem khusus, jadi cuma lettering Isuzu doang. Tapi kalau kita lihat grillnya tuh udah kayak, oh ini tuh Isuzu gitu ya, sama seperti di Max juga. Nah, di MU-X ini juga ada aksen taring barong gini yang di depan berwarna abu-abu gelap seperti ini. Dan yang kerennya, untuk MU-X dia lampunya sudah LED projector, dimana si D-Max itu lampunya masih halogen ya. Kalau di sini juga ada yang unik nih, jadi di sini tulisannya tuh Isuzu LED lighting. Walaupun begitu, saya tetap bohlam dan udah ada LED di areal garis gitu ya. Di bawah belum ada fog lamp karena ini emang tipe base model. Di bagian velg, ini velgnya mirip seperti yang ada di D-Max juga, single tone, palang 3x2 seperti ini dengan ban berukuran 255 65R17. Dan untuk rem, dia juga beda dibandingin D-Max ya. Kalau di MU-X dia disc brake depan dan belakang. Teknologi pengereman juga lengkap, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, sama ada
hill start assist, dan hill descent control. Lanjut ke sampingnya, di bagian fender ini ada lampu sen samping. Untuk spion juga dia belum dilipat secara otomatis, masih manual, dan di atas ada antena short pole gitu. Di bagian samping ini ada strapping karena ini mobil test drive ya, buat menarik konsumen. Dan untuk suspensi belakang juga beda karena ini lebih ke penumpang gitu ya, bukan barang. Dia modelnya tuh coil springs ya. Dari sini juga ada kayak semacam batangan apa ya, mungkin ada yang lebih hafal ini namanya apa, lateral rod ya, atau apalah itu, gue juga nggak begitu hafal, bisa komen di bawah aja. Tapi di bagian wheel arch ini juga masih belum ada pelindung atau penutup sasis yang full. Lanjut ke belakang, ini juga jadi lebih keren lagi dibandingin generasi sebelumnya. Dan walaupun ini base model gitu ya, ini juga keren karena dia udah ada lampu senja yang LED bar yang distintif gitu ya. Walaupun begitu, sennya masih bohlam, dan yang keren di bagian samping itu ada tulisan MUX. Ada logo Isuzu yang gede banget di sini. Di sebelah kiri ada emblem MUX, dan sebelah kanan ada stiker 4-wheel drive. Ada sensor parkir 4 titik di belakang, dan ada lampu mundur bohlam di bagian bawah sekaligus mata kucing atau reflektor. Lampu plat nomor kelihatan nih masih bohlam. Di bagian kaca ada wiper, defogger, dan ada high mount stop lamp juga. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Tombolnya udah elektrik, tapi bukanya belum. Nah, seperti ini bagasi dari all new Isuzu MUX ya. Dia lumayan lega dan lumayan lebar gitu ya, ada cekungannya gini. Nah, dia juga bisa dilipat. Pastinya di sini tuh ada headrest yang mesti kita lipat dulu ya. Dan untuk melipatnya tinggal tarik tali yang di sini. Nah, dia langsung rata ke baris kedua sana ya. Di sebelah kiri sini juga ada lampu bagasi, ada power outlet 12 volt, dan di bagian bawah lantai bagasi ini ada tempat penyimpanan untuk alat pemadam api ringan juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Isuzu MUX tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.